Melestari Budayaku. Selamat datang di rumah kami di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kunda Kabupaten Kota Yogyakarta bersama saya Yeti Martanti. Dan pada hari ini ada sesuatu yang akan kita diskusikan, kita obrolkan dengan tema eksistensi wayang di Yogyakarta. Nah, kita sudah kehadiran tamu-tamu spesial, dalang-dalang muda aja deh. Nanti kalau dalang-dalang senior gimana gitu, karena usianya masih di bawah saya. Oke, dan sudah hadir bersama saya hari ini, wah luar biasa, ini ada Mas Faisal Nursinggih. Selamat datang di rumah kami, Mas Faisal. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Waduh, sehat selalu, semangat selalu, tetap beraktivitas, harus tetap berkarya. Oh iya. Malah kayak kampanye ya, Mas. Oke, dan di sebelahnya, waduh ini juga muda sekali, Mas Hendro Hatmoko. Ya. Ini dalang apa? Tapi bukan dalang yang lain ya, Mas. Selamat datang, Mas, di rumah kami. Terima kasih. Gimana, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Harus sehat, selalu sehat. harus semangat, Harus tetap semangat dan harus tetap berkarya. Nah, itu yang penting, semangat berkarya dan menginspirasi semua untuk tetap berkarya. Nah, itu. Ya, ini hari ini kita akan ngobrolin nih Pak Faisal, Pak Hendro. Ini saya manggilnya Mas atau Pak ya? Enaknya gimana ini? Enaknya Mas saja. Oh, udah Mas. Asal jangan saja. panggil nama ya. Jangan Ki juga ya, nggak perlu pakai Ki. Kalau harus pakai Ki nggak ya ini? Ki gitu? Sebetulnya dulu itu Ki itu adalah gelar kehormatan. Oke. Gelar kehormatan ketika itu Taman Siswa itu kan Dies Natalis yang pertama. Ya. Lalu ngaturi dalang Kiai Dalang Pujo Sumarto dari Klaten gitu. Nah, ketika Ki Hajar Dewantara itu bombong senang dengan pagelaran itu, lalu seneng gitu ya? Kiai Dalang itu diberikan gelar honoris causa dengan Ki dari Taman Siswa. Nah, Ki gitu ya? Ki dari Taman Siswa. Nah, ketika menggunakan Ki kok kita wangun banget. Yes. Nah, lalu coba anggere gayut dengan seni, gayut dengan budaya, Ki atau Nyi gitu. Iya. Ki Faisal. Ayo, Mas atau Dek. Ki Hendra. Oke, ini kesibukannya apa ini Mas Faisal ini? Selain tentu saja mengajar, kemudian dalang begitu, ada kesibukan lain selain hal-hal yang mungkin aktivitas rutin? Nah, ini yang menjadi tantangan. Antara lain di kota Yogyakarta itu kan ada sebuah tabloid yang berbahasa Jawa, di mana di situ ada rubrik yang terkait dengan pedalangan. Nah, ini kemarin saya diminta untuk mengisi rubrik pedalangan itu dengan kekinian lah, kekinian. Kekinian tuh gimana, Mas? Kekinian. Jadi ora kok kekinian atau kekunoan gitu. Apa maksudnya gimana nih kekinian gitu? Jadi kadang-kala ketika kita berbicara dengan dunia pedalangan gitu kan, sok kalau musuh bahasanya ini angel ditompo dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika ini ada rubrik dalam suatu majalah berbahasa Jawa di kota Yogyakarta, nah ini adalah tantangan bagaimana menyampaikan cerita wayang, menyampaikan hal wayang tapi dengan bahasa-bahasa yang sederhana sehingga bisa diterima gitu. Aktivitas biasa aja tetap berkarya ini Mas Faisal. Tetap bikin sesuatu yang wah ini banyak menginspirasi tentu saja untuk masyarakat Jogja. Nah, ini untuk Mas Hendro sendiri apa ini aktivitas mungkin yang bisa disampaikan kepada pemirsa ini? Kalau keseharian saya ngajar. Ngajar sebagai guru seni budaya. Kalau selepas ngajar ya berkegiatan di rumah, mungkin buat wayang, lalu ya yang berhubungan dengan pagelaran wayang. Oh gitu. Seni budayanya apa sih Mas kalau untuk mengajar selama ini? Seni rupa. Seni rupa dan saya ambil seni rupa dan teater. Teater. Seni rupanya misalnya melukis atau perupa pematung atau apa? Karena saya di jenjang SMP itu disesuaikan dengan materi SMP itu ada gambar bentuk. Oh, gambar ya, gambar-gambar ya. Lalu ada ornamen, ragam hias. Itu. Kalau untuk teaternya drama, pertunjukan teater dan pantomim. Kalau drama itu teater itu biasanya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa campuran atau pakai bahasa apa, Pak? Bahasa apa gitu loh ya? Ya, untuk lebih interaktifnya tetap bahasa Indonesia, tapi
saya tetap diselipin ya Pak ya? Iya, Diselipin saya tetap bahasa mengenalkan Jawa, ya? ke anak-anak itu tetap ada bahasa Jawa juga. Termasuk pembuatan naskah dan tugas-tugas untuk anak-anak ketika berhubungan dengan naskah itu saya selipkan cerita-cerita pedalangan, cerita-cerita wayang gitu. Kalau Mas Faisal sendiri melihat perkembangan wayang saat ini, menurut Mas Faisal seperti apa sih? Kalau melihat perkembangan wayang, saya kira sangat pesat, cukup bagus. Artinya tapi tetap dalam artian pondasinya adalah klasik ya. Kita bisa melihat di media sosial, namanya di Facebook mungkin 5-6 tahun yang lalu itu sangat jarang sekali unggahan tentang wayang, terutama yang gaya Yogyakarta. Sekarang malah wayang-wayang yang ada di luar negeri, seumpama di Yale University, itu juga ada yang mengunggah, dan di situ terjadi interaksi diskusi tentang wayang ini apa, bagaimana wondone apa dan sebagainya. Nah, dari sisi lain perkembangan dengan bentuk, teman-teman di pedalangan, terutama teman-teman dalam muda itu juga berkreasi tentang bentuk wayang itu, sehingga wayang itu tidak hanya nyaman dipandang, nyaman dipandang gitu, tapi juga nyaman ketika diobahke. Karena memang selama ini kalau kita memakai itu agak kesulitan atau gimana, Mas Faisal? Jadi untuk wayang Yogyakarta itu yang dulu yang dulu itu biasanya memang dalam suatu luasan yang sama antara wayang Jogja dengan wayang Solo, itu terlihat wayang Jogja itu lebih gede, besar ya, lebih gede dengan luasan yang sama dengan wayang Solo ramping. Nah, memang untuk trik atau sabetan dan sebagainya, memang Jogja itu mempunyai ciri khas tersendiri dengan wayang yang bentuknya seperti itu. Ketika dengan sabetan yang klasik yang hingga saat ini masih dilalui, diugemi oleh teman-teman para abdi dalam Keraton Yogyakarta, terutama di Keraton Yogyakarta, itu akan sangat indah. Tapi ketika kebutuhannya itu terkait dengan atraktif, dimana untuk pentas di luar, nah itu dibuatlah desain-desain wayang yang baru, sehingga ketika untuk sabetan, ketika untuk atraksi itu bisa lebih enak, lebih terampil bagi si dalang itu sendiri. Kalau yang atraksi sampai uncal-uncal sampai mumbel-mumbel itu gimana itu, Mas? Ya, kalau secara menapa nggih, klasik dulu ketika saya belajar wayang, ya memang sebaiknya tidak diumbul-umbul. Bahkan di keraton ketika harus koprol, ini tetap tidak kemudian lepas dari tangan ya. Nah, itu ya, tidak lepas dari tangan. Ya. Tapi ketika di luar yang berkembang momennya tentang sabetan. Sabetan. Nah, ini kudu didesain supaya wayangnya itu untuk sabetan kepenak, tapi disawang ya kepenak dan tidak keluar dari bingkai bahwasanya ini wayang Yogyakarta. Jadi tahu ya ini wayang Yogyakarta. Wayang Yogyakarta ini nanti sabetan lebih terampil karena posturnya itu menjadi lebih dalam luasan yang sama, itu menjadi lebih kecil, dengan desain-desain pundak, desain kaki, lalu untuk gapitnya dan sebagainya. Nah, itu sebuah perkembangan yang sangat pesat ya perkembangannya. Dan juga terdudah tokoh-tokoh yang dulu hanya sempat diceritakan. Pamane ketika Prabu Janaka bukan Arjuna yang Pendawa itu ya. Prabu Janaka itu adalah bapak dari Dewi Sinta dalam Ramayana. Selama ini Prabu Janaka mungkin hanya diceritakan. Bapak Sinta itu jenenge Prabu Janaka. Tapi figur wayangnya seperti apa toh? Nah, belum pernah ada yang tahu. Banyak yang belum. Ketika media sosial itu semakin gencar dan teman-teman pemburu wayang. Ada yang berburu wayang. Teman-teman pemburu wayang. Wayang itu mendokumentasikan fotografer ya. Foto-foto wayang. Nah, itu sebagian diunggah. Oh, ini loh figur Prabu Janaka, bapak dari Dewi Sinta seperti ini. Kok bisa bilang begitu? Karena di sitenan, di kaki wayang itu tertulis di situ nama Prabu Janaka. Wah, berarti kan ini wayang bakunya ini. Ini wayangnya dari mana? Ini wayang koleksi dari Kepatihan. Nah, dengan begitu kan runtutan
runutan nek carane buku daftar pustakane itu ada. Wayang Janaka, Prabu Janaka kepatihan wujudnya seperti ini. Ini bisa menjadi rujukan ketika teman-teman yang lain pengen membuat figur Prabu Janaka. Nah, itu antara lain seperti itu. Banyak hal yang kemudian memang harus disampaikan ya untuk tokoh-tokoh atau figur-figur wayang yang mungkin selama ini masyarakat belum banyak yang tahu. Betul nah, sekali. Dengan perkembangan wayang saat ini, Mas Hendro, tentu saja apakah kemudian juga banyak diikuti atau artinya bahwa kemudian juga banyak yang menyukai, mencintai dengan perkembangan sangat luar biasa ini, tentu saja kan lebih banyak bisa diakses oleh masyarakat secara lebih terbuka, lebih umum gitu. Nah, kalau generasi muda sendiri dengan perkembangan wayang saat ini, apakah juga selama pengamatan Mas Hendro begitu juga Pak Faisal, apakah kemudian banyak begitu yang kemudian semakin banyak orang yang tertarik, terutama generasi muda? Kalau sepengamatan saya ini cukup banyak sekali yang generasi muda yang tertarik dengan wayang sebenarnya. Lebih-lebih usia remaja itu sangat banyak sekali. Hanya saja nanti terkadang mereka akan mengalami penyusutan dalam hal menyukai wayang itu karena pergaulan biasanya. Maksudnya gimana? Jadi yang sempat saya temui langsung itu siswa saya, itu dia dari kecil memang diajak oleh orang tuanya nonton wayang, sampai dia minta untuk dibelikan wayang dan lain sebagainya. Dan sekarang menginjak usia SMA itu mulai agak susut, agak berkurang kecintaannya dengan wayang karena terpengaruh lingkungan. Banyak yang mengatakan itu kuno dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke arah penguatan karakternya anak, mulai dari orang tua untuk mendidik anaknya supaya tidak mudah terombang-ambing gitu. Karena budaya cinta wayang itu bagi saya sangat penting dan banyak hal positif yang bisa ditemukan di sana itu. Itu dari pengamatan saya. Kalau saya pribadi selalu berusaha untuk mengenalkan kepada anak-anak. Yang pernah saya lakukan, satu contoh usaha adalah saya membuat wayang dari karton. Itu saya beri judul Wayang Cita-Cita. Itu saya buat boneka wayang kecil dengan gambar anak-anak. Lalu saya buat juga boneka wayang yang sedikit lebih besar. Itu isinya profesi, ada guru, tentara, polisi seperti itu. Itu saya gunakan untuk pengenalan ke anak-anak usia TK. Ya. Nah, setelah di sana nanti ujungnya adalah mengenalkan salah satu profesi yang selama ini tidak pernah diucapkan oleh anak-anak kecil, yaitu dalang. Dalang ya. Yaitu dalang. Ya, berarti dari semua profesi yang disampaikan ternyata nggak ada dalang gitu ya. Biasanya jadi dokter, insinyur. Jadi yang saya buat tuh ada tentara. Wah, ini perlu biasa ini di dinas pendidikan ya. Profesi gitu harus disampaikan. Kalau ada pilihan itu ya. Pilihan tidak hanya dokter, insinyur gitu ya. Jadi paling akhir itu ada saya gambar boneka wayang dengan kostum dalang gitu. Saya jelaskan juga bahwasanya ada profesi dalang gitu. Kerjaannya ini saya jelaskan dan nanti memainkan wayang, dan itu saya juga bawa wayang purwa. Wayang kulit itu. Jadi sekalian mengenalkan ke anak-anak kalau wayang kulit purwa itu seperti ini. Ini wayang-wayang boneka yang dibuat yang bentuk wajahnya kartunis itu. Itu hanya sebagai pengenalan saja gitu, supaya anak-anak lebih cinta kepada wayang. Gimana sih cara yang paling mudah untuk bisa mengenalkan wayang begitu kepada masyarakat, khususnya generasi muda, khususnya anak-anak lagi gitu kan? Itu tidak mudah begitu kan? Apalagi kemudian ada cerita, ada ketokohan begitu kan? Tapi kita tunggu nanti jawabannya Mas Hendro dan juga Mas Singge.
Mas Faisal. Nah tadi cara mudah untuk mengenalkan wayang kepada masyarakat begitu, khususnya generasi muda, khususnya lagi anak-anak. Karena kan memang kalau kita bicara wayang itu kan tidak mudah, apalagi kalau misalnya ketokohan yang kemudian seperti yang selama ini digambarkan. Itu kan akan sangat susah sekali karena semua kok sama sih gitu. Kan wayang-wayang itu sama. Nah, untuk memudahkan masyarakat khususnya anak-anak dan juga generasi muda untuk mengenal tokoh wayang dan juga untuk kemudian membuat mereka cinta kepada wayang itu seperti apa Mas Faisal yang kebetulan juga sebagai salah satu pengurus dan anggota Pepadi nih. Monggo. Menjadikan mereka sebagai subjek. Oke. Karena ketika selama ini yang sering dijadikan adalah mereka menjadi objek terus. Menjadi objek. Nah, ketika anak-anak itu menjadi subjek, mereka senang. Terbukti beberapa waktu lalu kan dari Dinas Kebudayaan Kota juga mengadakan pengenalan wayang bagi anak-anak terutama dari masyarakat umum. Nah, itu ternyata ketika baru di up di media sosial beberapa jam harus sudah ditutup karena pesertanya sudah banyak ya Pak. Banyak. Kalau dibuka terus ini nanti akan lebih. Nah, dari situ berarti kerentek keinginan untuk tahu tentang wayang itu sangat tinggi dan ternyata ketika itu digelar pernah lihat wayang pernah megang belum. Nah, ketika disuruh megang wayang, ternyata kok asik juga. Asik ya? Okay. Asik juga. Nah, langkah yang ditempuh adalah bagaimana mereka seneng dulu. Tentang nilai-nilai dan sebagainya itu nanti. Seneng sih ngobahke kan. Ketika seneng ngobahke ngene lho. Nek ngobahke kuwi upamane tangane mburi aja nganti keduwuran. Dadi nggon bayangannya kita apik. Nah, iya itu ya yang kemudian disampaikan tentang bayangannya apik. Oh iya. Wayang. Supaya wayangnya ora rusak, ning nglakokke templeke ning kelir. Jadi secara teknik-teknik, secara hal-hal yang praktis gitu. Praktis yang bisa diterima, dicerna dengan kemampuan dari anak-anak. Nek langsung dicocor brok Gatot Kaca terus suatu wong ngene kan wah, mental itu nanti. Mental ya. Nah, nanti kan sulit menerima ya Mas Faisal ya. Nek nggon pelajaran sekolah gelem kudu nampa kan gitu. Ketika kita berbicara bagaimana untuk nyenengke kita buat seneng dulu. Memang harus sesuatu tuh harus menyenangkan dulu. Iya, menyenangkan dulu. Wes saiki coba perango, waton bres. Nah, saiki coba diganti perangane ngene iki carane. Jadi bayangannya kita apik. Nah, ketika ini tertarik, bayangannya ya apik. Ternyata apa yang dikatakan pembimbing itu benar. Nah, itu akan mendorong. Ya, baru tanya, ini siapa sih tokoh siapa? Iya, baru setelah tanya itu gitu, baru nanti akan timbul iki sapa to Mas? Nah, iki jenenge iki. Kasatriane ngene. Lah ini baru boko sithik dan itu sambil berjalan. Tidak bisa secara instan gitu. Iya, betul. Apalagi Mas Hendro ini yang di dunia pendidikan ya, tentu saja banyak sekali tantangan yang harus dihadapi begitu kemudian mengenalkan wayang yang selama ini mungkin anak-anak gitu kan taunya ya wayang seperti itu ya kalau belajar seperti apa sih ya kan gitu aja gitu. Nah ini bagaimana kemudian Mas Hendra sendiri untuk memberikan sesuatu yang lebih punya value gitu, punya nilai untuk anak didik sendiri terhadap wayang itu? Ya, pertama untuk anak didik di sekolah yang saya ampu itu untuk mata pelajaran saya khususnya seni budaya dan bagian seni rupa itu anak-anak saya ajak itu untuk mengenal warna-warna yang dipakai di dalam diterapkan dalam boneka wayang gitu. Mulai dari sana lalu karena ternyata di sana mereka bisa menemukan banyak hal untuk mereka jadikan pertanyaan. Oke. Tuh, ketika mereka sudah mulai bertanya sedikit demi sedikit mulai diberikan penjelasan sama seperti yang disampaikan Mas Faisal tadi. Juga kalau untuk yang pagelaran itu memang saya pribadi juga mencoba untuk selalu usul ke pihak sekolah itu ada pagelaran yang sifatnya tradisi khususnya ke wayang gitu. Seperti
di tahun 2020 itu di akhir 2020 itu saya minta kepada kepala sekolah untuk mengadakan pagelaran wayang dengan pengerawit anak-anak. Oh, pengerawitnya anak-anak. Anak-anak sekolah itu. Dalangnya waktu itu saya minta sebenarnya juga anak-anak, tapi kepala sekolah menghendaki jangan anak-anak dulu Pak, anak-anak belum tentu bisa gitu kan. Pak Hendro dulu aja. Saya manut, akhirnya saya manut. Yang saya pakai di sana agar lebih interaktif, akhirnya saya gunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, untuk pengenalan, untuk pengenalan. Lebih bisa diterima ya. Iya. Nah di sana ternyata juga cukup banyak anak-anak yang berminat untuk menanyakan itu, gitu. Menanyakan kelanjutannya bagaimana gitu. Ini yang sedang direncanakan juga, sudah saya aturkan ke kepala sekolah, sedang direncanakan adalah pentas kolaborasi antara guru, karyawan dan siswa. Ini pertunjukan kolaborasi wayang kulit wong. Wayang kulit wong ya. Ya, wayang kulit dan wayang wong gitu. Wayang kulit dan wayang wong. Jadi yang langsung ya. Iya. Jadi yang antara yang disampaikan dengan clear dan yang langsung diperankan ya. Secara tajuknya seperti itu, wayang kulit wong. Wayang kulit wong gitu ya. Aduh, baru denger ini Mas Hendro. Tapi itu masih dalam perencanaan. Karena juga terbatas pandemi, kita latihan juga kadang hanya menggunakan media virtual untuk. Nah di sini ini mulai memasukkan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Meskipun saya sendiri bukan guru bahasa Jawa gitu. Disiplin ilmu saya seni rupa gitu. Dari situ perkembangan dimulai. Kalau menurut saya kalau dimulai dari lingkungan pendidikan itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah ya, karena memang kalau di pendidikan itu otomatis ya harus mengikuti gitu. Itu lebih mudah sebenarnya. Ya memang harus base-nya di dunia pendidikan ya. Nah, untuk Pak Faisal sendiri kan selama ini wayang sangat luar biasa perkembangannya. Tadi disampaikan ya kita harus menyampaikan secara kekinian begitu supaya bisa diterima. Nah, kalau secara kekinian itu apakah kemudian tidak apa ya berseberangan dengan apa yang kemudian dinamakan pakem begitu. Nah, artinya bagaimana menjaga bahwa wayang itu ya harus dipergelarkan sesuai dengan aturan-aturan begitu. Nah, kemudian kalau konteks kekinian sendiri bagaimana kemudian untuk menyelaraskan begitu Pak Faisal? Ya, yang dinamakan pakem itu kan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Jika itu tidak dilanggar, tidak masalah. Seumpama pepakemnya Raden Werkudara itu Satrio Jodipati. Raden Werkudara Satrio Jodipati. Ciri Werkudara itu menggunakan kuku Ponconoko, posturnya tinggi besar dan sebagainya. Akan menjadi berubah ketika disebutkan Raden Werkudara Satrio Mbringarjo. Itu sudah lepas dari pakem, J. Iya. Orang nganggo kukune wis diketroki. Itu sudah lepas dari pakem. Nah, dari terkait dengan pakem, terkait dengan pagelaran yang klasik, ya seperti itulah yang klasik. Tapi kita bisa kita bisa mengenalkan wayang dengan cara yang lain. Seumpama seperti kemarin yang baru saja kita laksanakan itu, ketika Dalang berkolaborasi dengan fotografer. Dan ternyata tanggapannya sangat luar biasa itu. Ternyata banyak sekali teman-teman fotografer di sana yang mempunyai feel terhadap wayang. Cuma ketika motret wayang tanpa ada sentuhan temen yang ngerti wayang, ya mungkin posisi tangannya jadi beda ya. Kemarin tuh yang menarik karena mungkin kolaborasi Dalang dengan fotografer itu sehingga kan angle-angle ataupun yang kemudian disampaikan oleh fotografer itu bisa tepat begitu ya. Bisa pas, lalu pesan yang akan disampaikan terkait dengan kawasan cagar budaya juga bisa pas gitu. Nah, itu salah satu yang bisa digali. Mungkin suatu saat bisa bekerja sama dengan teman-teman perupa mural. Bagaimana membuat mural tapi ada sisi wayang di situ. Nah, itu akan lebih bagus. Artinya juga sisan pameran di luar ruangan. Ya, besok kita adakan seperti itu ya Pak ya. Oke, ini sangat menarik sekali. Tapi mungkin ada satu hal lagi Mas Hendro. Sebenarnya kalau di Yogyakarta sendiri itu jenis wayang ada apa aja sih begitu yang dikenal masyarakat? Ini yang setahu saya karena saya juga sebenarnya pendatang.
Kan saya sebenarnya pendatang asli dari Jawa Timur. Oke. Ketika saya masuk ke Jogja, itu pun juga baru tahu ternyata wayang Jogja dengan wayang Surakarta itu berbeda itu. Itu ketika datang ke Jogja itu. Saya pikir dulunya wayang kulit semua sama gitu. Ternyata banyak perbedaan. Lalu untuk jenis-jenisnya setelah mulai ikut belajar pedalangan, di sana saya tahu ada wayang kancil, wayang golek menak, wayang golek purwo gitu. Tapi banyak pembahasan kita selalu yang dibahas hanya wayang kulit. Wayang kulit purwo. Nah, ini apakah wayang-wayang jenis ini apakah masih ada, masih lestari? Tapi kita tunggu yang satu ini. Nanti dijawab oleh Mas Hendro sama Mas Faisal. Oke. Ternyata yang pertama ada perbedaan antara wayang Jogja dengan Solo. Kemudian yang kedua juga banyak jenis wayang yang berkembang di Yogyakarta. Nah, ini Mas Faisal, apakah bisa disampaikan perbedaannya apa sih kalau wayang Jogja dan wayang Solo begitu? Secara fisik itu jelas berbeda antara wayang Jogja dan wayang Solo. Wayang Surakarta mungkin cenderung dalam luasan yang sama itu cenderung lebih kecil. Dalam luasan yang sama, kalau Jogja itu lebih gede dan sebagainya. Untuk putri ada yang seret kainnya itu ngelembreh ke depan, kalau yang Surakarta yang ke belakang. Tapi di wayang lawas yang Jogja itu juga ada. Nah, itu banyak sekali perbedaannya, dan kalau tidak dijelimeti dibandingkan antara satu dengan yang lain itu wayangnya podo kok. Sama ya. Itu dari sisi fisik. Kalau jenis-jenisnya di kota Yogyakarta sendiri ada beberapa yang sempat berkembang dan hingga saat ini juga masih digunakan, antara lain yang wayang purwo jelas, wayang purwo, kulit purwo jelas. Lalu yang kedua ada wayang kancil. Dulu Mbah Lejar Subroto. Masih ya, nah, Pak. Sepeninggal Mbah Lejar ini wayang kancil agak terabaikan. Dan ini dileluri oleh teman-teman dari Balai Budaya Minomartani. Kemarin sempat membuat festival wayang kancil dengan dalang putri. Dalang putri dengan pengrawit putri berjumlah 7 dalang. Nah, mungkin ini bisa kita hidupkan lagi. Dulu saya pernah pengalaman dengan Mas Hendro. Jadi di kampung saya itu ada gamelan bantuan dari Pedanka ketika itu. Pedanka. Nah, teman-teman di sana, remaja di sana senengannya mung dolan. Lalu yuk saiki nabuh gamelan. Lah ngopo? Ya nabuh gamelan we. Nah, ketika tadi burung kenal wegah ning bareng nyekel tabuh bermain gamelan, kok asik ya. Serawung ya. Kok asik ya. Diberi jatah untuk latihan seminggu sekali nggak mau. Maunya seminggu 3 kali. Seminggu 2 kali. Nah, setelah berjalan selama kurang lebih 3 bulan tak tantang. Wayangan wani ora. Wayangan apa, Om? Ya wayangan. Sik mayang sapa? Sik mayang yo salah satu di antara kalian atau bertiga pokoknya. Wayang apa? Wayang kancil. Karena wayang kancil dongengnya dongeng fabel dengan bahasa keseharianmu. Iringannya iki, awak dhewe sing ngiringi wayange kita nanti bisa pinjam ke Mbah Lejar ketika itu. Nah, jadilah sebuah pagelaran yang ketika itu jadi spektakuler dalam tanda kutip. Mergane dari dolan menjadi jadi sesuatu yang menjadi tontonan bagi masyarakat. Jadi duer ketika itu. Nah, seperti itu kan bisa kita create lah. Lalu ada lagi wayang Republik. Wayang Republik. Gimana itu, Mas Faisal? Wayang Republik itu wayang yang digunakan untuk menceritakan kisah-kisah sejarah perjuangan bangsa. Lalu yang sedang. Tapi itu bentuk wayangnya seperti apa? Pergelaran wayangnya? Bentuk wayangnya yang ada, tapi kalau pergelarannya saya belum pernah lihat. Nah, ini dikembangkan lagi oleh Ki Lejar Subroto ketika itu dengan penambahan beberapa tokoh. Kalau wayangnya bentuknya seperti wayang manusia biasa, jadi raiwong gitu. Raiwong dengan busana-busana perjuangan, ya ada tokoh Soekarno, ada tokoh Hatta, ada tokoh
Bung Tomo, ada tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tokoh pejuang ya, pejuang bangsa. Itu ada. Lalu ada lagi wayang babat. Wayang babat. Wayang babat itu menceritakan tentang wayang lakon-lakon ketoprak. Mamane babat Wonomentao, bagaimana kota gede itu menjadi kerajaan, itu bisa diwayangkan dengan wayang babat. Lalu yang spesifik lagi ada wayang Diponegoro. Wayang Diponegoro. Iya, wayang Diponegoro itu menceritakan kisah dengan tokoh sentral adalah Pangeran Diponegoro tentu saja. Yeah. Wayang kancil jelas tadi sudah saya aturkan, antara lain itu yang ada jenis wayang apa lagi Pak Mas Faisal? Yang tidak lepas lagi adalah wayang wong. Wayang wong. Yeah. Wayang wong itu di kota Yogyakarta terutama karena sanggar-sanggar besar. Sanggar-sanggar besar itu banyak di kota Yogyakarta. Dan ini biasanya ketika itu menjadi acuan tari bagi daerah-daerah. Oh ini gagrak tarinya Tejogosuman. Nah, seperti itu wayang Tejogosuman dan sebagainya. Nah itu pernah hidup, dan ini kalau yang sanggar ini sampai sekarang masih ada ya. Masih ada untuk wayang wongnya sebagainya. Kalau Mas Hendro sendiri kalau melihat anak-anak itu lebih suka wayang yang dengan kelir, maksudnya dengan wayang yang selama ini mungkin ada dalangnya, ada wayangnya, atau wayang wong. Kalau misalnya yang selama ini Mas Hendro di dunia pendidikan itu kan mengenalkan wayang itu sendiri. Kalau saya mengamati anak-anak itu mereka, karena saya mengamatinya di dunia pendidikan, lebih spesifiknya di sekolah tempat saya mengampu di sana, itu lebih suka mereka mengamati atau mencari tahu wayang dalam bentuk boneka, karena mereka untuk bergerak ketika pengen tahu yang wayang wong itu lalu dijelaskan, diberikan penjelasan pengertian sedikit demi sedikit dengan ragam gerak gitu, mereka minder. Aku nggak bisa kalau suruh gitu-gitu. Padahal tidak ada yang meminta mereka untuk bisa, hanya kenal saja. Iya, kenal. Itu, tapi mereka lebih memilih memainkan daripada mereka harus menjadi gitu. Menjadi, mereka lebih memilih untuk memainkan. Berarti pengen jadi dalang-dalang gitu ya? Ya, sejauh yang saya sampaikan kepada anak-anak, bermain wayang itu tujuannya bukan untuk jadi dalang gitu. Tapi kita belajar dari hasil karya leluhur, hal-hal positif yang terkandung di dalam wayang tersebut. Begitu juga dengan ceritanya itu. Gitu. Kalau Mas Faisal, kalau ini kan juga sebagai pengurus anggota Pepadi juga begitu. Kalau yang selama ini Pepadi lakukan tentu saja untuk lebih melestarikan wayang itu sendiri, ada banyak kegiatan program yang sudah dilakukan. Ini apa saja ini untuk kemudian masyarakat ataupun generasi muda menjadi semakin tertarik dan cinta terhadap wayang? Ya, selama ini yang dilakukan oleh Pepadi terutama adalah pagelaran. Pagelaran ya. Pagelaran. Jadi untuk pelestarian klasikle seperti itu. Nah, keinginan saya untuk kedepannya mungkin kita bisa bersinergi dengan rekan-rekan yang paham tentang media sosial. Bagaimana kita mengenalkan wayang dengan menggunakan medsos yang sekarang ya sudah sangat maju. Seumpama bisa suatu saat kita buat lomba untuk nom-noman untuk remaja, bagaimana memanfaatkan nom-noman remaja, bagaimana memanfaatkan 30 detik video dalam WhatsApp itu untuk mengenalkan wayang. Sedangkan kalau itu bisa masuk kan, biasanya pesan berantai cepat, tidak hanya dalam lingkup kecil aja, tapi bisa segala nyebar seperti itu. Mungkin juga bisa kita nanti pengennya literatur tentang wayang di Yogyakarta itu sangat minim. Sangat minim. Pepadi Komda Kota itu pernah menelurkan 2 buku terkait dengan wayang. Namanya Ayo Wanuh Wayang. Nah, itu jika bisa memungkinkan untuk bisa dicetak ulang sehingga
menopo literatur itu akan jadi bertambah. Mongso kalau mongso itu tadi Bu, ketika buku itu terpegang oleh teman-teman dari pendidikan, asal kalau mau dadi godo. Iya. Dadi godo ini bukunya ngene, referensi lalu dalam membuat soal itu kadang-kala juga tidak mempertimbangkan ini kelas piro. Langsung ambil dari situ semua langsung ya. Nah, gitu ya. Itu memang perlu ada sinergitas di antara kita dari kebudayaan dan juga dari dunia pendidikan. Karena untuk nepungke wayang dan sebagainya memang sasaran empuk dari dinas pendidikan, dari pendidikan. Betul. Nah, tapi kalau ini tidak bersinergi dengan kebudayaan, aku dalam ya silabusnya atau materinya itu menjadi seakan-akan wis waton comot. Karena selama ini ya teman-teman dalang, teman-teman yang berkecimpung tentang budaya ketika terkait dengan pelajaran basa Jawa. Iya, pelajaran basa Jawa khususnya. Terus ana wayang. Wis dadi udan wae anjuran. Tanya ya, Pak ya. Dan di situ ada multiple choice, pilihannya ora ono. Raden Werkudara satria ngendi? A. Madukara, B. Madukisma, C. Ini enggak ada. Nah, seperti itu kan perlu sinergitas. Di sisi lain mamane juga terkait aksara Jawa pamane. Iya, aksara Jawa. Penulisan nama jalan, drek. Nek kono ana tulisan aksara Jawa, penulisan kurang tepat sing disalahke Dinas Kebudayaan. Enggak tahu gitu ya. Ora ngerti apa-apa. Perlu sinergitas itu. Nah, itu. Nah, keinginan saya untuk kedepannya bagaimana untuk ngerengkuh adik-adik itu bagaimana kita nepungke wayang kembali dengan berbagai cara yang sekarang cara-cara itu sudah familiar di tangan teman-teman karena setiap saat paribasan HP ini mesti di genggaman. Nah, ini kita manfaatkan ini. Harus kita manfaatkan. Iya, betul. Nah, sekarang itu kalau anggota Pepadi sendiri itu sudah ada berapa jumlahnya, Mas Faisal? Kalau untuk temen dalang ya maksudnya karena dalam Pepadi itu kan ada dalang, ada pengerawit, ada sinden. Kalau yang di kota Yogyakarta itu yang masuk dalam Pepadi Komda Kota untuk teman dalang itu sekitar 20 hingga 25 dalang. Itu tuanom loh. Oh iya. Kalau untuk presentase dari yang muda sama yang senior itu banyak yang mana? Nah, Pak? untuk sekarang lebih banyak yang muda. Ada berapa dari 25? Itu ada lebih dari 15. Berarti ya 15. Cukup banyak ya generasi muda sekarang yang memang sangat concern gitu dengan dunia pedalangan ya. Dan ketika kita terkait dengan anak-anak, itu ya sesungguhnya antusiasnya sangat tinggi Bu. Sesungguhnya antusiasnya sangat tinggi. Cuma ketika masa PPKM, COVID ini, jadi kan tidak bisa jumpa langsung. Padahal, jadi harus lewat virtual. Iya, padahal ketika belajar pedalangan, itu secara virtual ya ngomong-ngomongan. Padahal yang sing disenengi bocah iki ketika nyekel atraktif. Wayang atraktif atraktif praktis itu senang. Nah itu ya moga-moga segera berakhir, terus kita bisa berkegiatan seperti dulu lagi. Kalau Mas Hendro sendiri apa ada keinginan begitu untuk kemudian membuat sebuah pergelaran terkait dengan wayang yang bisa diikuti oleh siswa-siswa begitu yang dididik oleh Mas Hendro gitu. Tapi sesuatu yang mungkin tadi yang disampaikan Mas Faisal yang konteksnya kekinian itu yang seperti apa? Monggo Mas Hendro. Kalau keinginan sampai mencapai ke ranah itu ada itu. Ada, tapi menyusun formulanya sampai saat ini masih itu perlu. Ada Mas Faisal. Kami juga saya pribadi karena berkecimpung di dunia wayang ini juga belum terlalu lama. Lebih untuk wayang Yogyakarta itu. Wayang Yogyakarta. Nah, ini masih banyak mencari referensi dan banyak bertanya kepada yang lebih senior juga supaya nanti ketika membuat satu pertunjukan yang memang kekinian tapi tidak lepas dari akar budaya, akar dan klasiknya aturan yang ada di tetap itu dipegang itu. Wayang itu sendiri kalau Mas Faisal sendiri ada sebuah keinginan nggak Mas Faisal untuk kemudian bagaimana membuat sebuah pergelaran wayang yang kemudian bisa diikuti oleh banyak
orang khususnya generasi muda begitu yang mungkin apa ya, sesuatu yang berbeda tapi tidak menghilangkan substansi dari nilai-nilai yang ada di wayang itu sendiri. Gambaran saya itu angen-angen gitu. Ya, angen-angen. Gitu, angen-angen itu bagaimana sebuah pergelaran, tapi bukan pergelaran secara klasik tapi berpijak dengan klasik. Seumpama wayang yang digunakan adalah wayang gaya Yogyakarta. Busanane sing digunakan ya busana cara Yogyakarta. Seumpama menggunakan iringan digarap, iringannya yang nganggo gamelan. Tapi yang memainkan, yang menjadi dalang itu adalah masyarakat awam. Luar biasa ini. Masyarakat awam, mungkin beberapa kali kita gladi, lalu kita pentaskan. Wah, suatu saat ini akan terwujud ini Mas Faisal. Amin. Tapi kita akan mewujudkan yang lain setelah yang berikut ini. Di penghujung acara ini Mas Hendro, Pak Faisal, nggak terasa kita sudah ngobrol tentang wayang luar biasa dan sangat menarik ya. Tapi sebelum kita akhiri pada acara Bincang Budaya hari ini, apa sih harapan dari Mas Hendro terkait dengan pergelaran wayang yang memang ini menjadi salah satu kekayaan warisan budaya yang ada di Jogja khususnya dan Indonesia? Ya, harapannya untuk pagelaran wayang yang klasik tetap lestari gitu, dan untuk yang inovasi untuk pengembangannya juga semakin berkembang lagi dan lebih bisa masuk ke ranah anak-anak atau bahkan dari anak-anak sampai remaja gitu. Karena lebih-lebih untuk nilai yang terkandung di dalamnya itu sangat penting untuk usia-usia remaja saat ini gitu. Apalagi di era pandemi seperti ini yang dimana untuk proses pendidikannya anak-anak itu masih kurang gitu. Tentang wayang ya? Ya, terlebih tentang wayang. Untuk proses pendidikan formal sekolah pun juga kurang, meskipun banyak upaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan, bapak ibu guru dan karena memang ada hambatan. Virtual itu memang sangat membantu, tapi masih lebih nyaman ketika kita bertatap muka itu. Berarti harus inovatif ya untuk kemudian membuat sebuah kemasan yang bisa kemudian diterima secara virtual meskipun itu pergelaran wayang ya. Nah, kalau Mas Faisal sendiri apa harapannya nih? Ya, harapan saya terkait dengan wayang. Wayang itu sudah diakui oleh dunia sebagai sebentuk kebudayaan, warisan budaya dari Indonesia. Terkait dengan warisan mestinya ada ahli waris dan yang mewarisi. Aku baru melu kono kok. Warisan budaya tak benda. Tak benda, dan wayang itu tak benda karena ada nilai-nilai dibalik dari sebentuk wayang itu. Nah, ketika kita sebagai ahli waris, kita sudah mewarisi dari nenek moyang kita. Nah, kita nanti harus juga mewariskan kepada anak penerus kita. Oleh karena itu, ketika ada kemajuan teknologi seperti ini, ya ini adalah sebuah kesempatan untuk kita menggunakan untuk mengolah bagaimana wayang yang klasik, wayang yang tradisional itu bersinergi dengan media sosial, dengan kemajuan teknologi, sehingga ini bisa di-create menjadi sesuatu yang mudah diterima oleh generasi pada zamannya. Pada zamannya itu yang terpenting. Nah, ini terakhir, ini closing statement ini. Tadi sudah harapan-harapan yang diinginkan Mas Hendro maupun Mas Faisal ini sebagai pelaku pelaku yang memang menggeluti tentang seni pedalangan. Nah ini kalau terkait dengan closing statement apa kemudian yang apa akan disampaikan oleh Mas Hendro? Untuk generasi milenial atau sebetulnya ada yang nyebut sampai generasi Z sekarang gitu kan. Nah itu harapannya
semakin cinta wayang, jangan minder. Jangan minder. Karena kalau kalian bisa menemukan keasikan dalam layar 7 inci kalian, sebenarnya kalian juga bisa menemukan keasikan itu di dalam sebuah pagelaran wayang. Oke. Mas Faisal, waduh ini terakhir nih Mas Faisal. Ini beneran terakhir Mas Faisal. Dalam wayang itu banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu kita jangan malu, jangan rumangsa risi nek dolanan wayang iki dolanan bab sing kuno. Tidak, bahkan harus dibalik. Nek kowe ora ngerti wayang berarti kowe tidak masuk dunia internasional. Karena wayang itu sudah diakui oleh dunia internasional. Wayang sudah diakui oleh dunia internasional dan kebudayaan harus memanfaatkan kemajuan teknologi agar tetap lestari dan berkembang. Mungkin hari ini kita akan akhiri dulu dan untuk pemirsa semuanya sampai bertemu lagi di acara Bincang Budaya masih bersama saya Yeti Martanti. Sampai bertemu dan salam budaya, lestari budayaku.